Konnichiwa. Selamat pagi. Di sini sekarang masih jam 9 pagi. Kebetulan hari ini tuh aku ada les piano, jadi 30 menit lagi bakal berangkat les piano. Sebelum berangkat tuh aku kepikiran kenapa kita nggak bikin video aja gitu. Jadi let's take a shot for this. Kali ini aku pengen ngomongin masalah penting nggak sih punya pacar. Mungkin banyak banget orang yang mikir, kenapa sih aku sampai sekarang masih jomblo gitu, kenapa sih nggak ada yang suka sama aku gitu, dan lain sebagainya. Di sini aku nggak bakal mau ngomongin tentang tips cara mencari pacar atau tips cara move on atau tips cara membuat orang suka sama kita. Aku nggak mau ngomongin hal-hal seperti itu. Aku cuma mau ngomongin tentang diri kita sendiri, bagaimana kita berpikir apakah pacar itu penting nggak sih bagi kehidupan kita, kayak gitu. First, aku mau langsung kasih jawaban. Apakah pacar itu penting? Bagi aku sendiri, nggak mesti pacar. Like, entah itu gebetan, entah itu teman, entah itu orang yang kita suka, entah itu artis, idol, atau orang yang menginspirasi, itu penting sih dalam hidup. Karena ketika kita punya orang yang bisa memotivasi hidup kita setiap hari, itu bakal bagus untuk membuat diri kita tuh tetap waras gitu loh di jalan yang kita tempuh, kayak gitu. Banyak banget orang-orang yang kadang stres gitu loh, mikirin kenapa sih aku gak punya pacar gitu, kenapa sih gak ada orang yang suka sama kita gitu. Come on man, ketika kamu gak suka sama dirimu sendiri, ya gimana cara orang mau suka sama dirimu gitu. Hal yang paling penting itu adalah love yourself gitu. Gimana cara kita menyukai diri kita sendiri. Nah sekarang gimana cara kita menyukai diri kita sendiri? Kita cari sesuatu yang bisa kita banggakan dari diri kita sendiri. Mungkin sebagian dari kita mikir, gak ada yang bisa dibanggain dari diriku sendiri. Aku pun merasa seperti itu. Aku juga merasa gak ada perubahan dalam hidupku, gak ada progres sama sekali, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hidupku. Tapi semakin hari aku semakin berpikir seperti itu, semakin buat diriku sendiri tuh down gitu, kayak tidak maju gitu. Semakin aku memperburuk pikiranku, semakin hidupku tuh bakal buruk lagi gitu. Makanya daripada aku berpikir seperti itu, lebih baik kita berpikir ke depan, kayak gitu kan. Ngomongin masalah orang yang dikagumi, orang yang kita suka. By the way, aku sampai sekarang pun gak punya pacar gitu loh. Buat orang-orang yang punya pacar, bersyukurlah karena kalian bisa menemukan kebahagiaan tuh di dekat gitu ya. Atau misalnya orang yang gak pro ke pacaran atau udah punya suami dan punya pasangan, itu bagus buat kalian gitu. Bagi orang-orang yang gak punya pasangan pun, kita juga bisa bahagia kok. Kita bisa bahagia dengan pilihan hidup kita sendiri. Kita bisa bahagia dengan orang yang kita suka. Pasti semua orang memiliki orang yang dia suka, entah itu manusia biasa, entah itu idol, entah itu gebetan, atau secret admirer gitu, orang yang diam-diam kita suka. Itu kita pasti punya gitu. Baik aku sendiri pun, by the way, aku suka BTS. See this? Kiwa. Nama aslinya dia Koya sih sebenarnya, tapi aku panggil aja dia Kiwa. Lucu soalnya. Aku suka BTS, dan salah satu member yang aku suka di BTS itu Kim Namjoon, RM, leadernya. Entah kenapa setiap ngelihat dia tuh ya, rasanya tuh kayak dia selalu menginspirasi gitu loh. Aku tuh selalu kebawa sama dia, kayak termotivasi. Setiap dia melakukan sesuatu, setiap dia berbicara sesuatu, tuh aku pasti ngerasa semangat gitu dalam hidup. Setiap dengar kata-katanya dia, jangankan dengar kata-katanya, ngeliat dia senyum aja aku udah seneng gitu loh. Sesederhana itu gitu untuk membahagiakan diri sendiri. Emang walaupun dia nggak tahu gitu ya, walaupun dia nggak tahu tentang kita, tapi dengan kita merasa bahwa ada secercah harapan ketika kita melihat orang lain pun, itu adalah sebuah kekuatan untuk hidup gitu. Bagi aku sendiri sih kayak gitu. Untuk orang biasa, kita pasti pernah terinspirasi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita lihat di Instagram, orang-orang yang kita lihat misalnya di TikTok atau Reels atau YouTube, kayak gitu. Kita pasti pernah terinspirasi oleh mereka kayak gitu.
aku pun terinspirasi oleh salah satu teman aku sendiri gitu loh. Dia tuh orang yang deket sama aku. Kita teman kerja, kita mantan teman kerja gitu. Ngelihat manusia positif di tempat kerja yang mungkin agak rumit, agak mumet, itu tuh menurut aku luar biasa ya, karena kita bisa mengambil kepositifan dia gitu untuk tetap hidup sampai sekarang gitu. By the way, aku tuh morning person gitu. Aku benar-benar anak yang selalu bangun pagi, ngelakuin aktivitas pagi-pagi tuh banyak banget yang aku lakuin kayak gitu. Tapi tidak pernah terstruktur gitu, nggak pernah terstruktur kayak bangun pagi, sholat, main HP, habis main HP, masak, main HP lagi, udah siap-siap buat berangkat kerja. Tapi setelah aku ketemu manusia positif ini, hidup aku tuh nggak semuanya berubah, tapi lumayan ada perubahan gitu. Like hidup aku tuh mulai tertata, morning aku tuh lebih tertata gitu. Pagi aku ketika bangun pagi tuh aku tertata. Kenapa? Karena aku ngelihat dia gitu loh. Aku ngelihat setiap story-nya dia, setiap kata-katanya dia. Pas kita diskusi pun kita sering ngomongin hal-hal kayak gini gitu, ngeliatin rutinitasnya dia. Oh, ada rutinitas yang bisa aku ambil seperti itu. Jadi akhir-akhir nih morningku tuh lebih berguna gitu. Oh, lebih banyak hal yang bisa aku kerjakan gitu, dan banyak sekali hal-hal positif yang aku bisa dapetin dari dia gitu. That's why aku mikir, kenapa sih gebetan atau teman yang menginspirasi atau pacar itu penting sih bagi hidup. Kayak gitu. Oke. Salah satu hal terbesar yang manusia positif ini impact gitu ke aku tuh, ada satu impact yang benar-benar dia ngasih pukulan keras. Dia nggak mukul sih, maksudnya ada kata-kata dia yang mukul keras tuh kayak dia bilang, kenapa kamu nggak belajar lagi? Dia bilang kayak gitu. Dia sempat ngomong kayak gitu ke aku. Mostly aku bakal belajar tentang hal-hal baru gitu. Aku suka banget belajar hal-hal baru, tapi kayak 1 tahun terakhir ini tuh aku agak males banget buat nyatet apa yang aku suka gitu. Dulu tuh aku suka banget nulis gitu, tapi akhir-akhir ini aku kayak kehilangan motivasi dan kayak apa ya, nggak mood aja buat nulis. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu, aku jadi mikir, oh iya juga, kenapa aku nggak mulai nulis lagi gitu. Kayak ya untuk nulis pun nggak butuh waktu lama gitu, dan itu bisa mengurangi stres juga. Akhirnya dengan sarannya dia aku beli buku tulis. Ini buku tulis biasa sebenarnya, kalau misalnya teman-teman lihat, buku tulis biasa, walaupun agak pricey ya, mahal banget sebenarnya bagi aku yang nggak pernah beli buku tulis semahal ini gitu. Tapi dia bilang ketika kita punya buku tulis yang kita suka, itu kita bakal termotivasi untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan karena itu aku jadi banyak baca-baca buku lagi yang lebih ke habit, psikologi, terus rutinitas setiap hari kayak gitu sih. Nah, banyak hal yang udah aku tulis dalam buku ini, dan ada satu kata yang aku suka banget dan aku pengen share ke kalian semua. Satu kalimat itu tuh adalah, penghargaan adalah salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Sadar gak sih kalau misalnya kita tuh butuh penghargaan dalam hidup? Entah penghargaan dari orang lain atau penghargaan dari diri kita sendiri. Penghargaan di sini tuh bukan hanya tentang medali atau piagam atau uang dan lain sebagainya. Pengakuan pun atau hal-hal kecil itu juga sebuah penghargaan. Contohnya ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan hal baik, atau kita mulai melakukan sesuatu, kita bisa men-treat diri kita, itu sudah sebuah penghargaan kayak gitu. Penghargaan itu pun bukan hanya tentang hal-hal yang bahagia gitu. Ketika kita merasa sedih pun, kita gak memaksa diri kita untuk tertawa, bahagia pun itu adalah sebuah penghargaan, karena kita menghargai perasaan kita untuk merasa sedih gitu loh. Kita membiarkan diri kita untuk mengeluarkan semua emosi pun itu sebuah penghargaan, karena kita menghargai di kondisi kita saat itu, seperti itu. Aku suka banget sih sama kata-kata ini. Ya, karena
kata-kata ini yang membuat aku ketika mendapat penghargaan dari orang lain tuh aku bakal bersyukur banget, karena susah banget dapat penghargaan dari orang lain. Ketika kita diakui sama orang lain tuh, orang lain pun bakal ngerasa, oh kamu pantas mendapatkan penghargaan itu, makanya dia menghargai kita gitu. Ketika dia memuji, ketika dia bilang oh outfitmu bagus, atau oh kamu cantik ya hari ini, atau hal-hal sesederhana itu gitu. Kebanyakan dari kita kalau misalnya dikasih pujian seperti itu kan kita nggak bakal nolak, enggak kok biasa aja. Sebenarnya walaupun maksud kita merendah, tapi orang yang memberikan penghargaan kepada kita tuh bakal merasa emang enggak ya, kayak gitu. Jadi kenapa kita tidak menghargai dia balik? Karena dia sudah menghargai kita gitu. Kenapa kita tidak menghargai dia balik dengan bilang terima kasih kepada pujiannya dia, kayak gitu. Aku sering banget mikir-mikir tentang hal-hal seperti ini yang membuat ini adalah sebuah kebiasaan ya, kayak sebuah kebiasaan yang perlu dibangun. Ketika kita diberi penghargaan kepada dari orang lain, kita harus memberikan penghargaan juga kepada dia. Sekecil-kecilnya bilang terima kasih, kayak gitu. Jadi mungkin nggak terlalu lengkap apa yang aku bilang hari ini, aku ceritain hari ini. Mungkin juga agak tersendat-sendat juga aku ngomong di awal. Tuh sorry banget. Karena aku bener-bener nggak ngekonsep apapun yang aku ngomongin di sini, aku ngomong lost aja gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya kalian nggak suka, tinggal bilang aja, karena aku nggak ngedit apapun. Aku nggak ngedit apapun di sini, aku take, aku upload langsung kayak gitu doang. Jadi semoga video ini menginspirasi. Nggak menginspirasi pun nggak masalah. Kayak membuat ada satu ide atau satu hal yang membuat kalian sadar tentang sesuatu pun itu udah sebuah keberhasilan dalam video ini. Mungkin seperti itu. So aku harus siap-siap untuk les piano. So have a good day. Bye.